Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai membangun wirausaha islami. Kami beranggotakan satu saya sendiri, Devia Canti, kemudian Ananda Budha Wibowo, selanjutnya Latifah Tamima, dan yang terakhir Lia Saputri. Disimak ya teman-teman video dari kami. Terima kasih. Pengertian dasar kewirausahaan. Wirausaha berasal dari dua terjemahan, yaitu bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Bahasa Prancis mengatakan entrepreneur, yaitu yang berarti peluang bertindak untuk mengambil sebuah peluang. Sedangkan dalam bahasa Inggris dinamakan between taker atau go between, yang berarti orang yang berani mengambil sebuah peluang atau orang yang bertindak untuk mengambil sebuah peluang. Di dalam buku Kashmir, dia menjelaskan bahwa wirausaha itu adalah orang yang berani untuk mengambil sebuah peluang tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Itu dinamakan wirausaha yang mana punya rasa, tekad, dan berani tanpa rasa takut untuk memulai usaha. Sedangkan kewirausahaan yaitu disiplin ilmu dalam mempelajari nilai, kemampuan, dari perilaku seseorang dalam menjalani tantangan hidup yang dihadapi. Di dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1995, kewirausahaan merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau melakukan sebuah usaha, menciptakan segala upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi pada hakikatnya, kewirausahaan adalah ilmu, seni maupun perilaku seseorang dalam menciptakan hal baru dalam dunia nyata secara kreatif yang dapat menghasilkan dan dikembangkan sampai dengan berkelanjutan. Perilaku bisnis wirausaha Islami. Bisnis seringkali dinilai tidak baik karena terjadi penipuan dan juga hal-hal yang melanggar etika demi mendapatkan keuntungan dan dengan cepat dan lebih besar. Al-Quran dan hadis adalah panduan bagi perilaku seseorang untuk menjalankan sebuah bisnis sesuai dengan perilaku Rasulullah. Perilaku bisnis seorang wirausaha muslim dapat dilihat dari yang pertama, ketakwaan. Ketakwaan yaitu selalu ingat dengan Allah, di mana seseorang bekerja atau menjalankan sebuah bisnis, hendaknya selalu ingat dengan Allah dengan cara selalu ingat sholat 5 waktu, menjaga sholatnya, berzikir, berdoa, dimanapun berada, dan selalu meluangkan waktu di saat jam kerja. Kemudian yang selanjutnya, amanah, yaitu seorang wirausaha hendaknya memiliki sikap perilaku amanah, yaitu jujur dengan apa yang sedang diusahakan atau jujur dengan apabila yang dimiliki dalam usaha yang sedang dijalankan. Yang selanjutnya yaitu rendah hati. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap yang sederhana, rendah hati, lemah lembut, dan juga santun, yang mana dalam Islam disebut dengan ashkir, yaitu berguna untuk membuat konsumen senang, yaitu memberikan pelayanan yang baik, meningkatkan kualitas agar calon pembeli kita itu juga senang dengan barang yang kita jual, dan juga mereka juga puas dengan apa pelayanan yang kita berikan. Selanjutnya yaitu bermurah hati dan membangun hubungan baik, yang mana dengan cara tolong menolong antar sesama, pelayanan yang ramah, dan tidak melakukan monopoli yang mana menimbulkan sikap ketidakadilan dan tidak pemerataan. Yang kemudian berikutnya yaitu bekerja sebagai ibadah. Bekerja sebagai ibadah yaitu meniatkan usahanya atau pekerjaannya itu untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nantinya juga di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dilakukannya selama dunia, terutama dengan
melalui wirausaha yang kita jalankan, karena pasti nanti di akhirat juga ada pertanggungjawabannya. Kemudian orientasi bisnis wirausaha Islami. Islam sangat menghargai kerja keras seseorang yang mana akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya yang diukur dengan keimanan, intensitas, kualitas amal solehnya. Mulai dari etika berbisnis sampai dengan penggunaan harta yang diperoleh bisnis seseorang dengan berpegang teguh kepada syariat mempunyai tujuan dalam 4 hal, yaitu yang pertama profit yaitu berupa materi dan non materi, yang mana profit ini dicapai dengan usaha yang halal, dengan barang yang halal atau pelayanan kepada konsumennya juga ramah, itu dapat meningkatkan profit dalam suatu usaha. Tujuan dari materi dalam sebuah profit yaitu terdapat dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama, qimah insaniyah, yaitu dengan cara bersedekah, yaitu harta yang didapat dari dalam sebuah wirausaha itu hendaklah harus kita sedekahkan, yang mana harta itu bukanlah semata-mata milik kita semuanya, tapi juga merupakan harta orang lain yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu himah khuluqiyah, yaitu akhlak dari seorang wirausaha adalah memiliki akhlak yang baik guna menarik konsumen agar mereka senang dengan pelayanan yang kita berikan. Dan selanjutnya yaitu himah uluhiyah, selalu menyertakan Allah di dalam segala urusan usahanya, yang mana menjalankan semua usahanya itu berdasarkan syariat Islam yang ada. Selanjutnya, semua perbuatan yang dilakukan berniat materi dan kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Bisnis yang sebenarnya bukan hanya berhubungan dengan manusia, melainkan juga melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya agar mendapatkan keuntungan dan manfaat yang berkah serta melimpah. Inilah yang dimaksud dengan membawa keuntungan material dan non material. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi setelah berjalan dengan syariat yang ada. Pertumbuhan ini akan menghasilkan kualitas dan pelayanan yang baik jika seorang wirausahawan tersebut mampu menjaga dan meningkatkan pelayanannya dengan baik, serta meningkatkan kualitas barang tentunya. Dan juga dalam meningkatkan sebuah pertumbuhan itu diperlukan juga investasi yang untuk menjaga pertumbuhan bisnis, seperti contoh infak, zakat, sedekah, dan tidak menggunakan harta yang didapat hanya untuk berfoya-foya, mengingat bahwa mendapatkan hasil atau mendapatkan harta dari apa yang kita lakukan atau usaha yang kita jalankan itu tidaklah mudah, dan kita perlu usaha yang besar untuk mendapatkan harta yang tidak cukup besar. Jadi jangan menggunakan harta hanya untuk memenuhi kepuasan diri sendiri, lalu menggunakannya untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Yang selanjutnya yaitu keberlangsungan ini akan terjadi setelah adanya perencanaan yang matang, di mana sebuah wirausaha akan berjalan dengan lancar jika terdapat perencanaan yang matang, sehingga usahanya akan berjalan dengan baik dan terstruktur dari rencana yang telah ditentukan. Dan juga dari profit pertumbuhan itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan yang akan terjadi dalam sebuah wirausaha. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ananda Putri Wibowo. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Devi. Keberlangsungan setiap usaha diharuskan selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini haruslah dijaga keberlangsungannya agar usaha yang dilakukan dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Di
dunia maupun di akhirat. Untuk menjaga keberlangsungan usaha, harus dibuat suatu perencanaan dan tidak lupa dengan tetap berlandaskan syariat Islam. D. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan oleh seorang muslim harus memiliki tujuan akhir keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang diperoleh dari ridha Allah diperoleh dengan menjalankan semua syariat Islam dan menjalankan semua kegiatan bisnisnya dengan ikhlas. Jika mereka menyatukan mencari rezeki dan beribadah kepada Allah dengan jual beli pada waktunya dan mendirikan salat pada waktunya, maka mereka telah mengumpulkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang berarti, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kesederhanaan yang diajarkan oleh agama Islam membuat seorang muslim akan selalu merasa bersyukur dengan keadaannya. Bersyukur dengan cara beramal, membantu orang lain yang membutuhkan, berinfak, sedekah, dan mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Kemudian, unsur penting seorang muslim dalam berwirausaha. 1. Unsur daya pikir atau kognitif. Unsur daya pikir merupakan yang berkaitan dengan pengetahuan, kepandaian, intelektual, daya nalar yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Agama Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sudah tercantum dalam dalil akli dan nakli yang menerapkan jiwa, menempatkan aktivitas pemikiran pada tataran yang istimewa, terlebih dalam pembentukan keimanan dan keyakinan umat manusia. Unsur keterampilan atau psikomotorik. Untuk mencapai keberhasilan, salah satu unsur yang harus dimiliki juga ialah unsur keterampilan. Keterampilan merupakan bagian dari tindakan raga dan badan untuk memulai menyelesaikan pekerjaan agar dapat menghasilkan suatu karya, baik berupa produk maupun jasa. Dalam Al-Quran dan hadis sudah tercantum di dalamnya tentang pentingnya penguasaan keahlian atau keterampilan. Hal ini dijadikan tuntutan untuk setiap umat muslim dalam bekerja. Secara normatif, terdapat banyak nas dalam yang menganjurkan untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum dan keterampilan. Allah berfirman dalam Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dan kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian yang ketiga, unsur sikap mental, maju atau afektif. Untuk seorang muslim, sikap mental pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari tauhid dan buah dari kemuslimannya dalam seluruh aktivitas kesehariannya. Terdapat 6 kekuatan untuk membangun kepribadian yang kuat, yaitu 1. Kemauan yang keras. Untuk membangun kepribadian yang kuat dibutuhkan kemauan yang keras, yaitu kemauan untuk menggapai tujuan dan kebutuhan hidup merupakan kunci keberhasilan yang dibutuhkan seorang muslim dalam mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk mencapai tujuan. Keyakinan yang kuat atas kekuatan sendiri. Setiap manusia yang ingin maju harus memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan sendiri. Keyakinan-keyakinan sebagai bukti semangat kerja untuk mencapai tujuan hidup. Untuk menumbuhkan keyakinan yang kuat, maka seorang perlu melihat hal-hal sebagai berikut. 1. Mampu mengenali dirinya sebagai manusia yang memiliki kelemahan dan kekuatan. 2. Percaya terhadap diri sendiri bahwa dirinya memiliki potensi. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas tujuan-tujuan dan kebutuhannya, sehingga dapat memulai suatu perbuatan di mana, bagaimana, serta mencapai dan memenuhinya. Kemudian selanjutnya, kejujuran dan tanggung jawab. Menjadi seorang wirausaha muslim juga harus memiliki kejujuran dan tanggung jawab kepada orang lain. Kejujuran dan tanggung jawab dalam hal ini dapat dilihat ketika penjual memberikan barang pengganti ketika barang dagangannya ada yang rusak, atau jujur menceritakan dikala barang dijual ada kekurangan atau cacat. Kemudian yang selanjutnya, ketahanan fisik dan mental. Merupakan hal-hal yang berkaitan dengan psiko atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi sikap dan mental perilaku individu. Setiap perilaku dan ekspresi merupakan dorongan dan cerminan diri kondisi mental. Setiap manusia dalam berwirausaha berarti kecenderungan tindakan atau tingkah laku baik sebagai wirausaha atau potensi wirausaha.
Kemudian, ketekunan dan keulatan untuk bekerja keras. Kerja keras adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan. Kerja keras mempunyai makna bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai berserah diri atau tawakal kepada Allah, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Sedangkan ketekunan berarti bekerja hati, teguh pada pendirian, ulet berarti tidak mudah putus asa, yang disertai dengan kemauan keras dalam mencapai tujuan hidup. Kemudian, pemikiran yang konstruksi dan kreatif. Seorang wirausaha harus memiliki keterampilan berpikir kreatif. Jiwa entrepreneurship harus didukung dengan cara-cara berpikir kreatif. Pemikiran kreatif harus didukung pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Hanya seorang yang optimis dan mempunyai daya imajinasi yang positif yang dapat menolong pemikiran yang kreatif dan inovatif. Kemudian, selanjutnya unsur wirausaha Islami tentang unsur kewaspadaan atau institusi. Institusi atau feeling merupakan suatu yang abstrak, sulit digambarkan namun sering kali menyatakan kenyataan jika dirasakan serta diyakini kebenarannya dan lalu diusahakan. Dalam hal ini, kewaspadaan dapat dikembangkan dari sikap dan pemikiran yang islami disertai dari ketekunan melakukan pekerjaan sebagai manifestasi dari rasa syukur. Institusi dapat dikembangkan dari sikap dan pemikiran yang islami serta dari ketekunan melakukan pekerjaan sebagai manifestasi dari rasa syukur. Kemudian, dalam subbab selanjutnya, materi tentang modal dan kerja lebih. Modal menurut Bambang Rianto merupakan hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam pengembangannya, kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli, ataupun kekuasaan menggunakan yang ada dalam barang-barang modal. Modal dalam setiap bisnis bisa berupa uang, aset, skill, ilmu, dan kesempurnaan akal dan fisik Anda. Memiliki pikiran yang kreatif adalah modal utama untuk memulai bisnis. Kerja lebih merupakan pencarian nafkah untuk dirinya dan keluarga serta menjadi tauladan dan panutan bagi orang lain. Terdapat beberapa acuan untuk kerja lebih diantaranya: 1. Tim dan memulai kerja lebih awal. 2. Kerja dengan bersemangat dan bergairah. 3. Bekerja dengan tertib, semangat, dan cermat. 4. Bekerja dengan cekatan dan cepat selesai. 5. Waktu kerja lebih lama dan hasil kerja lebih baik. Kemudian subbab selanjutnya adalah kreativitas. 1. Kreativitas dalam usaha. Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan yang baru dan berbeda, atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara real tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha atau startup. Kemudian kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif. Kemampuan untuk mencari peluang atau opportunity. Keberanian untuk menanggung risiko atau risk bearing. Dan kemampuan untuk mengembangkan ide. Kemampuan tersebut diperlukan terutama untuk A. Melakukan proses atau teknik baru. B. Menghasilkan produk atau jasa baru. C. Menghasilkan nilai tambah baru. D. Merintis usaha baru yang mengacu pada pasar. E. Mengembangkan organisasi baru. Dalam berwirausaha terdapat persaingan yang ketat. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausaha harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, maupun apapun. Justru seringkali ide-ide jenius yang memberikan terobosan-terobosan baru dalam usaha awalnya adalah dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil. Menurut Sumarno, pengertian kreativitas dibagi menjadi dua, yaitu A. Kreatif adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Kedua, kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Pemikiran kreatif berhubungan secara langsung dengan penambahan nilai, penciptaan nilai, serta penemuan peluang bisnis. Pola pemikiran kreatif juga dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan masa depan di mana seorang wirausaha akan beroperasi, juga akan memberikan gambaran yang tidak dapat dihasilkan oleh eksplorasi terhadap tren masa kini. Dalam mengelola usaha, keberhasilan seorang wirausaha terletak
pada sikap dan kemampuan berusaha, serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Sedangkan semangat atau etos kerja yang tinggi, seorang wirausaha itu terletak pada kreativitas dan rasa percaya diri sendiri untuk maju dan berwirausaha. Seorang wirausaha yang kreatif dapat menciptakan hal-hal yang baru untuk mengembangkan usahanya. Kreativitas dapat menyalurkan inspirasi dari ilham terhadap gagasan-gagasan baru untuk kemajuan yang dalam bidang usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Peran mayoritas orang mengabaikan kreativitas karena dia tidak mengetahui manfaat kreativitas tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari contoh pentingnya kreativitas, yakni yang pertama ada berpikir secara kreatif. Ini merupakan ide atau jalan keluar untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam bisnis yang kita sedang kerjakan. Kemudian yang kedua adalah kreativitas untuk menghasilkan ide-ide dan produk yang unggul dibanding dengan pesaing kita. Nah, di sini berarti kreativitas itu kita gunakan untuk mencari sesuatu yang beda dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada kreativitas dalam mencari solusi, menghasilkan ide-ide terobosan, dan dalam menjalankan tugas. Di sini bermaksud kreativitas itu dibutuhkan dalam mencari sebuah solusi yang berguna untuk menghasilkan ide-ide dan terobosan guna nantinya untuk dalam mengerjakan tugas suatu produksi tersebut. Kemudian yang terakhir ada orang yang kreatif itu tidak akan pernah menyerah dan selalu memiliki alternatif ide untuk masalah-masalah yang dihadapannya. Ini berarti bahwa seseorang yang memiliki kreativitas itu tidak akan pernah menyerah dan akan selalu terus berusaha serta memiliki banyak jalan keluar suatu ide atau gagasan guna memecahkan masalah-masalah yang sedang dialami oleh bisnisnya. Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, diasumsikan bahwa dalam berwirausaha itu sangat diperlukan suatu kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan ide-ide baru dalam menentukan cara baru untuk mengembangkan suatu bisnis yang sedang kita jalankan. Kemudian, subbab selanjutnya ada inovasi. Yang pertama, tokoh dan pemikiran yang ada John tahun 1999 dalam Ojasalo tahun 2008 yang membedakan menjadi 3 jenis inovasi. Yang pertama ada inovasi produk. Di sini berarti suatu yang menghasilkan, inovasi yang menghasilkan suatu produk. Kemudian ada proses inovasi. Nah, proses inovasi sendiri di sini bermaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dari suatu produksi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah inovasi pasar. Di sini dimaksudkan adalah inovasi target pasar yang mungkin akan nantinya produk atau jasa yang telah dibuat akan dipasarkan dan apakah nanti akan memilih pasar yang campuran atau yang biasa. Kemudian menurut Menus dan Echwitz yang membedakan menjadi 2 jenis inovasi. Yang pertama adalah inovasi teknologi. Di sini berarti teknologi produksi yang digunakan itu sesuai dengan perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kemudian ada inovasi organisasi. Ini meliputi inovasi terhadap struktur organisasi, kemudian inovasi terhadap strategi, dan juga inovasi terhadap sistem administrasi. Selanjutnya adalah ciri inovasi. Dalam ciri inovasi di sini terdiri dari beberapa, yakni yang pertama adalah memiliki kekhasan. Inovasi yang memiliki ciri khas dalam arti ide. Di sini maksudnya adalah memiliki ciri khas khusus dari ide yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah memiliki ciri atau unsur kebaruan. Nah, di sini berarti memiliki sebuah karya atau buah pemikiran yang orisinilitas dan kebaharuan yang tentunya diciptakan sendiri. Kemudian ada program inovasi secara matang. Nah, di sini dimaksudkan program terencana secara matang dan program terrealisasi dengan jelas. Seperti itu. Kemudian ada inovasi memiliki strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini berarti inovasi tersebut memiliki program atau arah tujuan yang jelas, yang ingin strategi yang ingin disampaikan itu jelas, seperti itu. Kemudian terdapat karakteristik. Dalam karakteristik sebuah inovasi itu terdapat beberapa juga. Yang pertama ada keunggulan atau relatif, atau biasa disebut dengan relative advantage. Ini dimana derajat suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi seperti ekonomi, kemudian prestis sosial, kemudian kenyamanan, dan juga kepuasan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kompatibilitas atau compatibility. Di sini dimaksudkan inovasi tersebut dianggap konsisten.
konsisten dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Nah, jika tidak sesuai norma atau nilai-nilai yang berlaku, maka inovasi tersebut tidak akan dapat diadopsi dengan mudah atau tidak akan dapat diterima dengan mudah. Kemudian ada kerumitan. Nah, kerumitan di sini dimaksudkan adalah di mana berarti suatu inovasi tersebut dianggap sesuatu yang sulit dan susah untuk dipahami dan digunakan. Nah, berarti di sini semakin mudah dipahami suatu inovasi tersebut oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi tersebut dapat diterima. Kemudian ada kemampuan diuji cobakan atau triability. Di sini berarti inovasi tersebut mampu diuji coba guna untuk mengemukakan keunggulan. Di mana uji coba ini itu untuk merealisasikan atau untuk menyatakan keunggulan yang ada. Kemudian karakteristik inovasi yang terakhir adalah kemampuan untuk diamati atau observability. Di sini berarti adalah suatu hasil inovasi yang dapat dilihat oleh orang lain. Dari inovasi-inovasi yang ada, gagasan-gagasan yang ada, nah gagasan tersebut dapat dilihat oleh orang lain seperti itu. Berikutnya ada jenis-jenis inovasi. Yang pertama adalah penemuan. Yang dimaksud penemuan di sini adalah kreasi suatu produk jasa yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti contohnya penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Kemudian ada pengembangan. Nah, pengembangan di sini jadi pada produk atau jasa di mana proses yang sudah ada itu dikembangkan lagi. Contoh pengembangan ini yang dilakukan oleh McDonald, oleh Ray Kroc. Kemudian ada duplikasi. Nah, duplikasi di sini adalah peniruan suatu produk, jasa, gimana ini tidak menirukan segalanya ya, tapi ini itu menirukan atau menduplikasi suatu produk, namun proses yang sudah ada tersebut ditambahkan dengan inovasi baru, ditambahkan dengan cara baru, dan mungkin cara lama itu masih ada, tapi di sini dengan duplikasi ini ditambahi dengan inovasi gagasan-gagasan baru untuk memproses lagi suatu produk jasa yang ada seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah duplikasi perawatan gigi dari dental. Kemudian ada sintetis. Nah, sintetis sendiri merupakan sintetis ini adalah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada yang menjadi formulasi baru. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip dari sebuah inovasi. Di sini yang pertama adalah keharusan menganalisis peluang. Nah, keharusan menganalisis peluang di sini merupakan guna mencari peluang yang benar-benar sesuai dengan inovasi yang akan dilakukan nantinya. Kemudian yang kedua adalah keharusan memperluas wawasan. Di sini mengapa dikatakan harus memperluas wawasan? Karena untuk menambah hal-hal yang baru yang dapat dilakukan untuk mencari gagasan-gagasan atau ide-ide baru yang lebih inovatif. Biasanya dapat kita cari dengan cara membaca, kemudian kita juga dapat menanyakan hal-hal kepada orang yang lebih sukses misalnya sebelum kita. Kemudian dari seperti seminar-seminar seperti itu. Kemudian keharusan untuk bertindak efektif. Nah, di sini kita diharuskan atau dituntut untuk bertindak efektif dengan sederhana mungkin, tidak perlu dengan yang bermuluk-muluk seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah keharusan untuk tidak berpikir muluk. Di sini kita dituntut untuk melakukan sebelum mencapai hal-hal yang besar. Kita seharusnya melakukannya atau mengawalinya dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, agar nantinya kita tidak memiliki pikiran yang terlalu muluk-muluk. Seperti kita harus sukses, kita harus berjaya yang lebih dan lebih seperti itu. Kemudian ada prinsip larangan. Yang pertama adalah larangan untuk berlagak pintar. Yang dimaksud di sini larangan untuk berlagak pintar itu merupakan jangan melakukan hal yang melebihi kemampuan yang dimiliki, karena hal tersebut nantinya akan mengakibatkan kegagalan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah larangan untuk rakus. Di sini kita diajarkan untuk tetap fokus pada tema inovasi yang telah dipilih. Kemudian semakin kita menjauhi dari tema yang sudah akan kita pilih tersebut, maka akan semakin menyebar pekerjaan yang dilakukan, dan ini juga bisa mengakibatkan kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Ini dimaksudkan agar kita tidak semakin berpikir terlalu jauh ke depan dan semakin banyak unsur ketidakpastian yang didapati, termasuk juga ketidakpastian untuk mencapai suatu keberhasilan seperti itu. Kemudian terdapat sifat perubahan dalam inovasi. Pertama, ada penggantian atau substitution. Di sini misalnya adalah inovasi dalam
penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk, perabotan atau penggantian alat-alat sistem uji yang lama diganti dengan yang baru seperti itu. Kemudian ada yang kedua adalah perubahan atau alternatif. Di sini misalnya adalah mengubah tugas seorang guru misalnya yang tadinya hanya bertugas mengajar tapi juga ditambah dengan tugas menjadi guru. Mungkin bisa guru pembimbing dan penyuluhan atau mengubah kurikulum sekolah yang sudah diterapkan semula namun diubah lagi dan lain sebagainya. Kemudian ada penambahan atau addition. Di sini misalnya adalah adanya pengenalan cara, suatu penyusunan dan analisis sistem tes objektif di kalangan misalnya guru sekolah dasar, kemudian dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang ada. Di sini hanya pengenalan cara penyusunan analisis tes saja yang diubah di kalangan guru atau sekolah dasar itu, tanpa mengganti atau mengubah cara penilaian yang sudah ada seperti itu. Kemudian adanya penyusunan kembali atau restructuring. Ini misalnya seperti upaya penyusunan kembali susunan peralatan atau menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas. Kemudian misalnya lagi adalah menyusun kembali urutan mata-mata pelajaran atau keseluruhan sistem pengajaran. Kemudian ada contoh lagi seperti sistem kepangkatan, sistem pembinaan karir dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah penghapusan atau elimination. Di sini contohnya seperti upaya penghapusan mata-mata pelajaran yang telah ada, seperti mata pelajaran menulis halus itu kan dihapus. Terus ada menghapus kebiasaan untuk senantiasa berpakaian seragam, itu juga dihapus. Mungkin seperti itu contohnya. Kemudian ada penguatan atau reinforcement. Di sini misalnya adalah upaya peningkatan atau pemantapan terhadap kemampuan, tenaga, dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam mempermudah tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Contohnya seperti itu. Cukup sekian dari penjelasan materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kunci sukses dan tantangan bisnis. Kunci sukses bisnis ada 5, yaitu yang pertama reputasi, yang kedua tumbuh dari bawah, yang ketiga konsentrasi di bidang yang disukai, yang keempat anti kerumunan, yang kelima modal hanyalah pelengkap. Yang pertama reputasi digunakan untuk membangun nama baik. Selain nama baik juga digunakan untuk sebagai keahlian membangun suatu usaha atau suatu kepercayaan serta kualitas dari suatu bisnis tertentu. Yang kedua, tumbuh dari bawah. Suatu bisnis tentunya dimulai dari bawah. Tidak mungkin tiba-tiba menjadi besar bisnis tersebut. Tentunya juga banyak hal yang dilalui guna membangun perusahaan tersebut hingga menjadi besar. Yang ketiga, konsentrasi di bidang yang disukai. Suatu bisnis tentunya dari suatu bidang yang dikuasai. Dengan demikian, kita akan menjalankan bisnis dengan kemampuan yang kita miliki. Yang keempat, anti kerumunan. Memulai bisnis tanpa meniru atau memplagiasi suatu barang atau usaha orang lain, yang kemudian nantinya menjadikan bisnis tersebut akan dibangun masuk dalam suatu persaingan yang sesak dan sangat membahayakan bisnis yang sedang dijalankan tersebut. Yang kelima, modal hanyalah pelengkap. Modal tak selalu dengan uang, namun modal bisa didukung dengan keahlian, nama baik, penguasaan teknologi, dan lain sebagainya. Karena modal utama juga bukan hanya dengan uang saja. Yang kedua, tantangan bisnis di masa depan. Kesediaan perusahaan untuk berubah semakin dibutuhkan karena pengaruh perubahan pada lingkungan bisnis atau lingkungan eksternal dan pada perubahan
lingkungan perusahaan itu sendiri atau perubahan internal. Perubahan pada lingkungan bisnis yang mengindikasikan intensitas persaingan yang meningkat, yaitu ada 8. Yang pertama, kompetisi berskala besar. Yang kedua, regulasi. Yang ketiga, pasar atau konsumen yang semakin dewasa. Yang keempat, pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, diverifikasi produk. Yang kelima, ekspansi internasional. Yang ketujuh, meningkatnya penggunaan teknologi. Yang kedelapan dan yang terakhir, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perubahan dalam perusahaan semakin berkembangnya zaman. Semakin tinggi juga persaingan bisnis. Oleh karena itu, tiap-tiap perusahaan harus menyadari tantangan bisnis tersebut atau tantangan bisnis yang akan dihadapi di masa depan. Nah, masih ada beberapa solusi yang masih bisa dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan prediksi yang lebih cerdas. Agar dapat melewati tantangan bisnis, perusahaan perlu lebih cerdas melakukan prediksi. Tentunya untuk memprediksi diperlukan wawasan yang luas dan intuisi bisnis yang baik. Yang kedua, mengurus keuangan dengan baik. Salah satu hal yang paling krusial dalam bisnis adalah di manajemen keuangannya. Sayangnya masih banyak pebisnis yang mengabaikan tentang hal ini. Pengetahuan manajemen keuangan sangat diperlukan. Yang ketiga, unggul dalam teknologi. Tak kalah penting, teknologi juga merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam melakukan bisnis. Seperti yang telah disebutkan di atas, banyak perusahaan yang sudah menerapkan teknologi canggih demi kemajuan perusahaannya. Yang keempat, metode pemasaran yang efektif. Salah satu metode pemasaran yang efektif adalah melalui media sosial. Memang saat ini penggunaan media sosial untuk tempat berjualan tengah marak di masyarakat. Selain media sosial, platform atau website atau email juga bisa digunakan. Yang terakhir atau yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Jangan lupa selalu meningkatkan kualitas produk yang dimiliki. Produk yang berkualitas tentu akan menarik customer yang lebih banyak. Oleh karena itu, teruslah berinovasi dan menciptakan karya baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.